turun ke bumi mengelilingi sang calon mayat ini. Jika dia orang yang saleh, jika dia orang yang taat. Lalu salah seorang di antara mereka, kata Rasulullah, yaitu malaikat maut, keluar di antara 70.000 itu, kemudian menghampiri sang calon mayat untuk menarik nyawanya pelan-pelan, perlahan-lahan. Diusap-usap kedua pipinya, dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, wahai jiwa yang tentram, kembalilah ila rabbiki, kepada sang penciptamu, kembalilah wahai jiwa yang tentram. Dibelai-belai agar ruh mau meninggalkan badan, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu dengan perlahan-lahan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, ketahuilah Allah sedang ridha kepadamu, Allah sedang suka untuk bertemu denganmu. Engkau pun suka kan bertemu dengan Allah yang menciptakanmu? Kembalilah, keluarlah wahai ruh, keluarlah wahai ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, langsung kata Rasulullah, dibukakan untuknya tirai gaib. Hanya si calon mayat ini yang mampu melihat apa yang ada di balik tirai gaib itu. Pemandangan surga, subhanallah. Lalu diperlihatkan tempat tinggalnya, dikatakan kepadanya, ini tempatmu. Ada rumah yang maha besar, maha indah, maha megah, maha mahal, yang tidak bisa terlihat di muka bumi ini. Tak pernah terdengar oleh telinga ada makhluk di bumi ini yang sanggup membuat seperti itu. Ditambah dengan taman-taman yang memukau dan sangat menakjubkan. Dan tertulis di situ di pintu gerbang besarnya bahwa pemilik tempat ini adalah dia, subhanallah. Maka dikatakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah, bergabunglah engkau ke dalam hamba-hambaku, masuklah, bergabunglah engkau ke tempat tinggalmu, yaitu surgaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nyawa ini tamak untuk ingin masuk ke situ. Nyawa ini pun mulai melepaskan sedikit demi sedikit bagian tubuh ini. Dengan senang hati dia pun keluar. Walaupun begitu, kata Rasulullah, tetap seperti diiris-iris rasa sakitnya kematian itu. Tapi ada rasa senang yang memotivasi, yang memberikan semangat untuk segera keluar dari badan. Setelah nyawa ini bisa keluar, dibantu oleh malaikat dengan perlahan-lahan, seperti seorang bidan yang sedang membidani seorang wanita yang sedang melahirkan, pelan-pelan anaknya ditarik keluar. Begitulah nyawa ini ditarik. Setelah nyawa itu keluar daripada jasad, yang terakhir sampai ke dada, kaki sudah dingin, betis sudah dingin, lutut sudah dingin, paha sudah dingin. Perlahan-lahan keluar sampai di perut, kemudian sampai di dada. Dada pun berat, tersengal-sengal. Mulut mulai ternganga karena beratnya tekanan yang dirasakan. Walaupun begitu, ruh masih berusaha untuk keluar dan sampailah ke tenggorokan. Saat itu, ibadah Allah yang kami muliakan, tidak ada lagi taubat yang akan diterima bagi yang belum sempat bertaubat. Saat itu kemudian ruh tersangkut di bagian tenggorokan ini. Jika amalnya banyak, maka ruh ini akan boleh melepaskan ikatan di kerongkongan. Kaum muslimin yang kami muliakan, sakit tidak dapat dibayangkan, tapi inilah sakit terakhir pengampun dosa-dosa seluruhnya. Apabila dia ikhlas dan ridha, ruh pun lepas. Dan kata Rasulullah, tabi'athul basar, yang paling terakhir menyaksikan keberangkatan ruh adalah dua bola mata ini. Dua biji mata ini menyaksikan. Sehingga siapapun manusia yang meninggal dunia, mesti kedua bola matanya menyaksikan keberangkatan roh meninggalkan. Makanya disunnahkan kita menutupnya. Ibadah Allah, walaupun dia orang beriman, soleh dan taat, apakah kita berfikir bahwa orang ini akan ditinggalkan syaitan
dia tidak akan digoda oleh syaitan? Tidak, demi Allah. Justru godaan syaitan yang terkutuk, puncak-puncak godaan syaitan. Perjuangan paling terakhir syaitan menggelincirkan anak cucu Adam adalah ketika sakaratul maut ini. Disinilah puncak perjuangannya, menyesatkan anak cucu Adam. Rasul bersabda, syaitan menghampirinya dalam bentuk keluarganya yang sudah meninggal dunia. Dalam bentuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Mungkin ayahanda kita yang telah almarhum meninggal dunia, mungkin ibunda kita. Siapakah umpamanya orang yang telah meninggal dunia dan dia dekat di hati kita, dia akan datang syaitan itu berupa orang yang ini. Lalu dia membisikkan, Ananda, ayah sudah dulu nak, ayah menantikanmu. Mak sudah dulu nak, mak menunggumu. Mak rindu denganmu Nanda. Nanda, mak sayang kepadamu. Ketahuilah agama yang lurus itu, agama yang benar itu adalah agama Yahudi nak. Masuklah engkau ke agama Yahudi ini, anggukkan kepalamu, isyaratkan engkau setuju nak. Bagi syaitan itu cukup pak. Kalau dia syaitannya syaitan Nasrani, maka dia akan menggoda nak, agama yang benar itu adalah agama Nasrani nak. Ayo nak, anggukkan dan isyaratkanlah olehmu engkau setuju dengan agama Nasrani, maka engkau telah masuk ke Nasrani, engkau akan masuk surga nak, engkau akan bahagia semacam emak. Emak dah bahagia sekarang. Emak menjelang akhir hayat juga mengucapkan dan mengiyakan. Itu syaitan kaum muslimin. Sebagaimana Rasul mengatakan, hendaklah ketika si calon mayat sedang sakarat, siapapun keluarga yang ada bacakan surat Yasin wal Qur'anil Hakim. Bacakan ini supaya syaitan tabang ambu, kata orang Padang. Supaya syaitannya pergi menjauh. Ibarat Allah yang kami muliakan, laqinu maut